Inilah 10 artis yang tolak Omnibus Law. Nikita Mirzani sindir Puan Maharani, bahkan ada yang turun ke jalan. Nikita Mirzani, Ernest Prakarsa, Jeffrey Nicole, hingga Biowan ialah jajaran selebriti tanah air yang menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin 5 Oktober 2020 lalu. Pro dan kontra pun mengiringi pengesahan undang-undang tersebut. Tak hanya Nikita Mirzani hingga Ernest Prakarsa, masih ada beberapa selebritis Indonesia yang juga menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Siapa sajakah itu? Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, Oki Madasari. Penulis yang terkenal lewat karya Mariam, yakni Oki Madasari, merupakan jajaran selebriti pertama yang menyuarakan pendapatnya. Oki Madasari menyinggung jumlah halaman Undang-Undang Cipta Kerja yang sangat tebal. Tak hanya itu, ia mempertanyakan para menteri hingga wakil rakyat apakah sudah membacanya. Lengkap Omnibus Law tersebut. Usah gentar kalau digertak, memang sudah baca. Coba dibalik. RUU Cipta Kerja itu hampir 1000 halaman loh. Apakah anggota dewan, presiden, menteri sudah baca semua sebelum menyetujui? Jadi undang-undang yang berdampak pada banyak orang? Tanyanya dari akun Twitter @okimadasari. 2. Jerome Pauline. Jerome Pauline memang tak pernah absen jika mengkritik dan memberi saran kepada pemerintah. Tak terkecuali tentang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Berbeda dengan Oki Madasari yang memberikan kritik pedas, Jerome Pauline lebih memilih untuk menyindir DPR dengan nada sarkasme. Yang harus dikerjain, diabaikan. Yang tidak seharusnya dikerjain, malah diutamakan dan buru-buru diselesain. Gak habis pikir, katanya melalui Twitter @Jerome Pauline. 3. Keanu Agel. Selebgram yang dikenal humoris ini juga menyindir Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Bedanya Keanu Agel malah mengajak Risa Saraswati yang merupakan seorang indigo untuk mencari hantu di gedung wakil rakyat itu. Halo, @Agel Keanu, kamu siap ketemu hantu? Tanya Risa Saraswati kepada Keanu. Ayo, di gedung DPR. Balas Keanu Agel dengan cepat. 4. Risa Saraswati. Penulis film Danur ini juga kedapatan menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Namun tidak secara terang-terangan. Risa Saraswati justru membalas ajakan Keanu Agel untuk melihat hantu di gedung DPR. 5. Melanie Subono. Melanie Subono rupanya tak segan-segan menyuarakan penolakannya terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Melanie bahkan menyebut anggota DPR sebagai pengkhianat. Tak tanggung-tanggung, Melanie Subono juga menyebut akal-akal anggota DPR dalam pemilihan lain. Hai para pengkhianat, tidur tenang semalam? Bobo enya udah mulai susun pidato untuk mulai pemilihan-pemilihan lain kah? Apa isinya? Membela yang kecil? Menuntaskan kasus yang tak pernah selesai? Ungkapnya melalui akun @Melanie Subono pada Rabu 7 Oktober 2020. Selain itu, Nikita Mirzani, aktis sensasional. Nikita Mirzani tak mau kalah menyuarakan pendapatnya. Secara spesifik, ibu dari 3 anak ini menyinggung tindakan Ketua DPR RI, Puan Maharani yang dituduh. Puan Maharani dituduh mematikan mikrofon saat sidang. Nikita Mirzani bahkan menyebutnya tidak adil dan menanyakan penerapan Pancasila dalam persiapan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa Ibu Puan Maharani matiin mikrofonnya? Kurang fair jika orang sedang menyuarakan suaranya tapi tidak bisa didengar. Negara ini dibangun atas dasar Pancasila. Masih ingat nggak Pancasila? Dari 1 sampai ke 5. Jangan sampai aku datangkan Tante Lala nih ke DPR RI. Ungkap Nikita Mirzani dari @Nikita Mirzani Mawardi _17 pada Rabu 7 September 2020. Selanjutnya Ernest Prakasa, komika, produser,
hingga sutradara Ernest Prakasa memang aktif menyuarakan pendapatnya. Ernest Prakasa menyatakan tidak hanya DPR yang harus disalahkan, tetapi juga pemerintah pusat. Lantaran terciptanya sebuah undang-undang merupakan kolaborasi dari kedua instansi pemerintah itu. 8. Biowan. Biowan juga menyoroti Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Kekasih Baby Sabina ini memberi sindiran tajam dengan cara membagikan gambar ilustrasi menjual negara Indonesia. Aksi Biowan dinilai sebagai ungkapan kekecewaan dan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan. Dijual cepat tanah beserta seluruh rakyat dan isinya tanpa perantara. Hubungi 0215175 DPR RI sold atau terjual. Tulis Biowan melalui akun Instagramnya @boyjovi pada Selasa 6 Oktober 2020. Selanjutnya, Dr. Tirta Hudi. Dokter yang juga pengusaha ini dikenal sebagai sosok influencer yang lantang menyuarakan pendapatnya. Dr. Tirta pun ikut menyoroti Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kekasih Nisa dan Anas itu mengunggah instastory yang mengingatkan pada pendemo agar tidak mudah terprovokasi oleh penyusup. Hati-hati penyusup demo, cuma ikut-ikutan rusuh doang, ujar Dr. Tirta dikutip lewat Instagram @drtirta pada Kamis 8 Oktober 2020. Lebih lanjut, ia pun kembali mengunggah ulang postingan yang menyarankan pemerintah seharusnya mendahulukan hal yang sifatnya urgensi seperti COVID-19, bukan hal yang menyebabkan kontroversi seperti Undang-Undang Cipta Kerja. 10. Jeffrey Nicole. Artis muda Jeffrey Nicole juga ikut menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Ia bahkan turun ke jalan dan bergabung dengan massa dalam aksi demonstrasi itu. Video keikutsertaannya viral di media sosial pada Kamis 8 Oktober 2020 dan sempat diunggah akun gosip @lambetura. Terlihat aktor Dear Nathan tersebut tampak bersemangat dengan tetap memakai masker. Sebelumnya, Jeffrey juga mengunggah cuitan di Twitter yang meminta para pendemo berhati-hati saat menyampaikan aspirasinya. Bagaimana menurut Anda? Dan apa tanggapan Anda tentang pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini?